Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Fadlur Rahman, NPM 10070216059 dari Fakultas Teknik Jurusan Teknik Industri. Saya akan mempresentasikan judul karya ilmiah saya yang berjudul Perancangan Pengukuran Kinerja Perusahaan dengan menggunakan metode Integrated Performance Measurement System di PT Master Logam Presisi. Ada sistem matematika dalam presentasi saya. Yang pertama ada latar belakang, rumusan tujuan penelitian, landasan teori, pengolahan data, analisis dan rancangan, dan kesimpulan dan saran. Latar belakang yang melatar belakangi pada penelitian saya yaitu penelitian dilakukan di PT Master Logam Presisi yang bergerak di bidang precision part atau pembuatan part di mesin industri ataupun mesin otomotif lainnya. Pengukuran kinerja PT Master Logam Presisi baru dilakukan pada aspek finansial saja yang tidak bisa dilihat dari segala aspek yang ada di perusahaan. Lalu bisnis yang dijalankan oleh PT Master Logam Presisi tidak maksimal jika hanya menilai kinerja perusahaan dari segi finansialnya saja. Apabila dilihat dari segi finansial saja, perusahaan hanya bisa melakukan pengukuran kinerja hanya dari omset dan pendapatannya saja. Tidak bisa melihat dari aspek-aspek lainnya yang ada di perusahaan. Apabila dilihat dari bentuk organisasi, perusahaan adalah bentuk organisasi yang kompleks, dinamis, dan berubah-ubah. Lalu ada rumusan masalah, yang pertama ada apa aja aspek yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan, bagaimana prosedur penilaian kinerja saat ini dilakukan perusahaan, bagaimana cara pengukuran kinerja perusahaan agar dapat terukur dan menyeluruh bagi semua aspek. Lalu ada tujuan penelitian, mengidentifikasi aspek yang berpengaruh pada kinerja perusahaan, mengidentifikasi dan menganalisis prosedur penilaian kinerja saat ini, merancang prosedur pengukuran kinerja perusahaan. Ada landasan teori, yaitu ada metode IPMS, yaitu metode pengukuran kinerja yang berfokus pada stakeholder yang ada di perusahaan. Lalu ada KPI, pada umumnya dipakai untuk mengukur aktivitas pada perusahaan. Lalu ada AHP, yaitu melakukan pembobotan KPI dengan menggunakan Expert Choice 11. Lalu ada OMAX, yaitu menghitung kriteria produktivitas menggunakan bobot yang dilakukan perusahaan. Lalu hasil pembahasan pengolahan data, identifikasi key performance indicator dilakukan, yaitu ada identifikasi requirement stakeholder, identifikasi monitor, dan identifikasi objektif. Hasil dari KPI perusahaan untuk KPI yang ditetapkan untuk menjadi KPI pengukuran kinerja yang ada di perusahaan, yaitu ada 19 KPI dan 10 objektif. Nah, ini ada hasilnya pada tabel tersebut. Lalu dilakukan pembobotan KPI dengan AHP. Pembobotan dilakukan menggunakan kuesioner AHP pada 3 responden ahli, yaitu direktur, manajer HRD, dan manajer marketing. Lalu ini ada hasil pembobotan menggunakan Expert Choice 11 pada tabel berikut. Lalu ada data performance KPI yang didapatkan dari sumber data perusahaan pada tabel ini. Lalu penghitungan scoring system dengan OMAX atau Objective Matrix, yaitu tujuannya mengetahui nilai pencapaian terhadap target masing-masing KPI, sehingga dapat dilakukan identifikasi yang diperlukan untuk perbaikan. Standar penilaian pada scoring system menggunakan data aktual performance pada perusahaan sebelumnya. Ini ada hasil pengolahan dengan OMAX. Lalu analisis kinerja perusahaan, sebelum dilakukan pengukuran kinerja pada aspek finansial saja, setelah dilakukan dengan metode IPMS, meliputi sumber daya manusia, keselamatan kerja, kualitas produk, fasilitas, keuangan, kesejahteraan karyawan. Lalu ada indikator berdasarkan traffic light pada OMAX. Dilakukan ada yang berindikasi berwarna hijau, kuning, ataupun merah. Lalu ada usulan perbaikan pada kategori merah yang menjadi prioritas pada perbaikan kinerja perusahaan, yaitu kinerja keuangan, permasalahan kurangnya omset yang didapatkan perusahaan, lalu ada usulan perbaikan, dilakukan evaluasi.
Berdasarkan hasil penghitungan OMIX, dapatkan 3,48 skala penilaian 10 yang berarti masih jauh dari target. Lalu ini ada rancangannya, ada form penilaian kinerja, pembobotan, dan pengolahan kinerja. Lalu kesimpulan faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan pendekatan dari PMS dapatkan yaitu pada aspek sumber daya, keselamatan, keuangan, fasilitas kerja. Lalu pengukuran dilakukan menggunakan segi finansialnya saja. Lalu ditambahkan hasil value-nya yaitu 3,48 yang masih jauh dari target. Sekian, terima kasih.